Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara semua, kita malam ini masih diberikan kesempatan untuk berjumpa. Alhamdulillah ya, wa syukurillah wa nikmatillah. Kita kali ini akan mencoba mencari tahu. Jadi dulu pernah kita mengobati saudaranya ya. Dulu kita pernah mengobati saudaranya, dan ternyata ini masih keluarganya juga datang lagi berobat. Dan setelah dicek, seperti ada yang ganjil gitu ya, seperti agak kenal gitu karena ternyata ada yang mengganggu, cuman sepertinya kenal gitu, entah itu dari satu orang, entah itu satu penyakit atau memang berbeda penyakit. Nanti kita coba cari tahu ya gitu. Jadi ada keganjilannya kok, kayak mirip gejala-gejalanya dengan keluarganya yang sudah sembuh gitu ya. Jadi dulu sudah sembuh, yang kita berusaha bantu ya, obati, sudah sembuh sehat, tetapi keluarganya penyakitnya mirip seperti dulu yang sudah sembuh itu. Nah, ada keganjilan di situ. Nanti kita coba cari tahu ada apa gitu ya. Kita langsung panggil aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa kamu ada di tubuh si bapak itu? Kenapa ada di situ? Kamu sepertinya nggak asing. Yang dulu aku kau pikirkan. Iya, seperti nggak asing seperti ini. Nah, Kamu pernah kesini berarti? ya, Oh iya. aku tidak asing dari ketemu dengan Iya, pantesan agak ada kecurigaan. Ternyata kamu ya. Kenapa kamu balik lagi? aku belum puas. Belum puas kenapa? Belum puas kenapa? Apa yang membuat kamu belum puas? Belum puas karena kamu sempat ganggu aku. Ya, bukan saya ganggu kamu, kamu yang ganggu manusia. Aku sudah berhasil, tapi kamu ganggu. Jadi ini hodamnya orang pinter lah gitu ya. Sekarang kamu rasakan kembali Jadi orang pinter ini apa yang punya aku ilmu. kerjakan. Orang pinter ini punya ilmu, dan ilmunya masuk ke sini. Jadi mewakili orang itu. Jadi bukan orang yang masuk sebetulnya. Terus kenapa kamu datang ke keluarga itu lagi? Ada urusan apa? Aku belum puas. Belum puasnya kenapa? Aku ingin menyakitinya lagi, tapi kamu sudah menghalanginya. Dulu kan sudah beres, terus kenapa datang lagi? Belum beres. Jadi beres yang menurut kamu itu seperti apa? Masih ada keluarganya yang lain. Kamu kan urusannya sama yang satunya, terus kenapa merembet ke yang lain? Sekarang aku tidak bisa masuk. Iya, nggak bakal bisa masuk. Dia sudah sembuh, sudah sehat. Balaskan sekarang ke adik. Adiknya yang sekarang sedang lemah. Aku akan membalaskan dendam melalui Jadi dia. tujuan kamu itu ke orang itu atau ke keluarga? Tujuan aku ke orang itu Terus kenapa dibawa-bawa keluarganya? karena aku tidak bisa masuk ke orang itu. Iya. Aku lampiaskan juga.
kepada keluarganya. Keluarganya yang akan menanggung semua balas dendamku. Kamu mau balas dendam? Menyingkirkanku. Ya, Iya, kamu memang harus disingkirkan. tidak Harus. perlu menyingkirkanku. Dan kalian semua tidak akan bisa. Ya, kamu harus nggak bisa disingkirkan. Kalau kamu Tidak harusnya bisa, ditangkap. Aku balik lagi ke sini. Iya, kalau disingkirkan memang nggak bisa kamu. Saya nggak akan menyingkirkan kamu. Aku akan membalaskan dendamku yang belum tersampaikan kepada orang itu. Dendam apa lagi? Dendam tugas. Sekarang aku mengincar keluarganya karena hanya dia saat ini sedang lengah. Dia sedang lengah gimana? Dia Oh, jadi ada. kamu tahu kalau dia lagi lengah. Berarti yang kamu cari itu siapa aja yang lemah di antara keluarganya gitu, yang lengah. Ya bisa. Aku balaskan dendamku supaya rasa dendamku semuanya berjalan dengan lancar. Jadi dia targetnya siapa aja, selama itu keluarganya hantem aja. Begitu ya prinsipnya. Yang penting dendamnya terbalaskan katanya gitu. Kenapa kamu mengikutiku lagi? Ya bukan mengikuti. Rasakan sekarang. Oh, kamu panggil teman-teman kamu. Saya juga punya teman, bukan kamu aja. Sekarang aku sudah bertambah untuk membalaskan dendamku. Jadi ya, Rupanya dia orangnya. Dia yang dulu mengusirku dari orang itu. Sekarang giliranku mengusirku. oh, ini teman-teman kalian, Ya, satu profesi gitu. Saya juga punya teman. Jadi sebelum menghadapi saya, hadapi teman saya dulu. balas dulu saja. Agak lemes dia. Jadi kalau mereka lagi drop, kita langsung pergi. Kalau enggak kita ke Tiban lagi. Ya, saya nggak ada apa-apanya. Saya ada nasinya. Nasi sama kulu bolet, kamu tahu? Siapa bilang nggak ada apa-apanya? Enggak, kamu ikut campur. Dia tukang es campur, bukan ikut campur. Kamu panggil teman, saya juga punya teman. Ya sudah. Berarti kamu berani. Kalau kamu berani, hadapi teman saya. Aku tidak. Saya sudah bobo telepon. Oh, teman saya lebih hebat. Kamu aja panggil teman yang lebih hebat. Ya kamu urusannya apa sama saya? Kan saya urusannya sama dia. Kenapa kamu ikut-ikut? Karena dia. Ya sama, dia juga saya panggil. Berarti dia juga takut sama saya dong. Karena panggil bantuan kalian, ya? Kalau nggak takut, kenapa panggil kalian? Berarti dia juga takut. Karena kami sangat tersakiti, semuanya tersakiti. Ya sama, saya juga. Baik, kamu mau ingin melawan siapa? Dan dia ingin melawan siapa? Pilih saja. Aku tidak takut. Saya nggak mau melawan siapa-siapa. Dia aja yang melawan siapa-siapa. Berani kamu. Saya nonton aja. Saya udah sakit di gulai. Duh, tadi jatuh. Oh, darah dikit, tapi enggak lah. Oh, bukan darah.
Ternyata tanah. Ternyata tanah. Sendal copot. Lesang. Awas nyerang. Tenang, santai. Kamu ingin melawan kami. Iya, dia teman Tapi saya. kamu tidak berani. Kamu aja manggil teman-teman. Ya saya juga panggil teman dong. Tenang. Konsentrasi, konsentrasi. Tenang. Tong terkecoh pikiran, santai. Pasrah. Ini bagus. Ketenangannya bagus. Ya, santai ya. Nggak gerubak-gerubuk gitu. Biasanya kalau yang kemarin tuh gerubak-gerubuk. Ini enggak. Ini tenang. Tapi nggak tahu dalam jiwanya nggak tahu. Nah ini bagus menguasai ketenangan. Kalian pergi. Jangan ganggu orang itu lagi. Kalau kalian ganggu manusia, manusia pasti ada yang ganggu kalian. Itu udah pasti. Iya berani, dari tadi kan berani. Makanya panggil kalian sudah berani. Ayo buktikan. Ya kalian yang buktikan. Kalian pada begitu kalah. Kalau saya nggak berani, teman saya yang berani. Saya beraninya ini doang, bikin gara-gara doang. Campuri urusan kami. Kamu kenapa campuri urusan manusia? Ya kami juga ikut campur lah. Manusia itu. Kami benci. Saya juga benci sama kalian. Saya juga sama benci sama perbuatan kalian. Kenapa kamu benci kami? Ya kalian menyakiti manusia ya bencilah. Kamu mau nggak disakiti? Kamu aja bantu teman kamu, berarti kamu nggak mau teman kamu disakiti. Tadi dia bilang satu tersakiti sakit semua. Berarti kamu nggak mau disakiti. Ya ini juga pekerjaan saya. Bantu dia. Iya saya pekerjaannya gini, sama seperti kalian. Sudahlah. Kau jangan mengganggu kerjaan. Ya pekerjaan kami juga menolong saudara kami. Rupanya kamu tahu. Ayo, terus kamu. Ayo. Mau apakan kau? Hei. Mau apakan? Hei. Jangan sakiti dia. Keluar kau. Dia memakai tubuh hewan ya. Mau menyerang saya, jadi dia mau gigit saya. Dia mau gigit saya dengan cara merasuki tubuh hewan. Tapi keburu ketahuan. Agak licik nih makhluk ini. Jadi agak licik lumayan. Kita tarik dari dalam tubuhnya. Saya keluarkan dulu ya. Di zoom aja. Kenapa kamu menyelinap ke tubuh hewan itu? Hah? Ke tubuh binatang itu kenapa? Cara apapun akan kupakai. Oh, cara apapun.
Jadi sampai kapan kalian mau seperti ini? Kamu mau sampai kapan? Nggak ada ujungnya. Puas. Kepuasan itu dibuat sendiri, disyukuri. Kalau kamu bersyukur, kamu cukup. Kamu tuh nggak punya rasa bersyukur, jadi nggak ada puasnya. Jadi nggak ada puasnya. Selama kamu nggak mengenal rasa syukur, nggak ada rasa puas. Aku hanya menjalankan tugas. Ya saya juga jalankan tugas. Ikut campur urusanku. Saya nggak ikut campur, teman saya yang nyuruh. Siapapun. Nah itu teman saya yang nyuruh, bukan saya. Saya malah nggak tahu. Aku capek berurusan dengan kalian. Capek. Urusannya sama teman saya, jangan sama saya. Saya mah disuruh sama teman. Teman Muntik kan baca mantraku. Enggak, dia nggak baca mantra apa-apa. Dia lagi diam. Orang dia lagi diam kok. Aku sudah capek. Sama saya juga capek. Kamu lagi, saya capek. Mengganggu saja. Kamu yang mengganggu, bolak-balik fakta kamu kayak manusia ya. Ya udah kalau capek jahat, diam di rumah. Kamu udah mengikuti manusia ya, memutarbalikan fakta. Tapi kalian kembali. Kayak sinetron, kamu yang ganggu, kamu yang marah. Tahu sinetron kamu? Kamu yang salah, kamu yang emosi. Kamu sering nonton sinetron kayaknya. Udah keluarin. Sok, kamu berurusan sama teman saya tuh. Kamu panggil teman, saya juga panggil teman, bisa. Usir teman-temanku satu persatu. Kemarin aku yang diusir, sekarang teman-temanku. Kamu akan menerima akibatnya. Tidak apa. Sekarang kamu dan saya. Bukan denganmu. Bukan Dengan siapa? dengan kalian. Terus dengan siapa? Dengan orang itu. Urusannya apa? Dia nggak bisa apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Tapi sekarang aku tidak bisa masuk. Kemarin aku diusir oleh kalian. Dia nggak ngerti hal-hal Sekarang seperti aku ini. masuk keluarga mau diusir lagi. Ya karena kamu salah. Dia nggak ngerti hal-hal seperti ini. Jadi kamu yang salah. Aku tidak salah. Kenapa kamu pakai hal-hal cara seperti ini? Pakai jin-jin segala. Pakai bangsa kalian segala. Kenapa? Yang terpenting dendamnya terbalas. Ya pakai cara manusia juga dong. Jangan cara seperti ini. Kamu salah curang berarti. Dia takut jika harus membunuhnya. Kamu Dengan juga tangannya ketakutan. Makanya kamu berbuat seperti ini. Berarti kamu ada yang ditakuti dari dia. Kamu takut apa? Pasti ada yang kamu tutupi. Ada yang kamu takuti. Kalau nggak takut, ngapain kamu sampai berbuat hal-hal sejauh ini? Aku takut rahasia aku dibongkar olehnya. Nah, iyalah, saya curiga. Pasti kamu yang salah. Yang salah itu pasti kamu. Rahasia aku semuanya ada di tangannya. Dibawa, gitu. Dia mengetahui semuanya. Kamu ngelihat nggak di tangannya bawa masalah? Bukan di tangannya. Apa? Tapi dia tahu. Oh, dia tahu. Iya, kamu salah bicara. Masalah di tangannya. Biasanya yang dia bawa di tangan apa? Bukan masalah kamu. Ya iya, dia nggak bawa apa-apa. Jadi nggak bawa masalah Tapi kamu. dia tahu. Oh, dia tahu. Ya. Ah, berarti kamu jelek. Kamu punya kejahatan. Dia mengancamku. Ngancam Akan apa? membongkar rahasia semuanya pada keluargaku. Aku tidak bisa menerimanya. Mungkin karena kamunya jahat. Kalau kamunya nggak jahat, nggak bakal dia ngancam. Dia akan membongkar rahasiaku. Iya, awal mulanya Waktu kenapa? aku membunuh. Ya, saya nggak mau lah. Kenapa awalnya kenapa? Tiba-tiba dia mengancam. Kamu berbuat apa tadinya? Dia mengetahui pekerjaan.
Apa kerjaan kamu apa? Nyantet orang. Oh ya iyalah. Kamu masalahnya bukan cuma sama dia, tapi sama teman Dia saya. melihat waktu aku kerja. Dan dia mengancam akan membongkar semuanya Kamu kepada takut? anak istriku. Oh, kamu takut diketahui kalau kamu suka nyantet? Semuanya tidak ada yang tahu kecuali aku sendiri. Kamu salah, kamu bisa dibenci keluarga kamu kalau gitu. Makanya dari itu aku tidak. Terus kenapa ingin berbuat keluargaku hal tahu. seperti itu? Kenapa berbuat hal Supaya seperti dia itu? tidak membongkar rahasia. Karena cuma dia yang tahu rahasia. Enggak, kamu kenapa berbuat seperti itu tanpa diketahui keluarga? Kamu berkhianat sama keluarga berarti. Aku tidak mau anakku tahu pekerjaanku. Kalau kamu sayang sama anak, jangan berbuat seperti itu. Aku begini demi dia, demi kehidupan yang enak. Oh, kamu cari duit. Kalau kamu cari duit, jangan menyakiti orang. Bisa dengan cara mengobati orang. Tidak bisa. Bisa. Nggak bakal Obat kekurangan itu duit kamu. Uangnya tidak seberapa. Tapi Yang penting bisa makan. membunuh orang itu uangnya besar. Ya, kamu nyarinya uang berlebihan sih. Yang penting bisa makan, saya aja bisa makan. Aku tidak butuh hanya cukup makan. Yang aku butuhkan semua keluargaku berkecukupan, hidup enak. Udah serakah kamu itu, udah menyesal nanti kamu pada akhirnya. Aku hanya ingin dia lenyap dari dunia ini agar tidak ada seorang pun yang tahu pekerjaanku. Kalau menurut saya bukan kamu menyalahkan orang lain, sebaiknya kamu yang berubah. Meskipun dia sudah mati disantet sama kamu, tetap perbuatan kamu nanti ketahuan. Tidak bisa. Lama-lama pasti ketahuan. Akan kubunuh kembali siapapun yang mengetahui pekerjaan. Nah, nanti kalau dia sudah mati lagi disantet sama kamu, Ada lagi akan aku bunuh. nanti ada lagi. Akan kubunuh juga. Terus sampai kapan? Sampai selamanya. Sampai selamanya. Ya, Tapi rahasia itu akan tetap terbongkar. tidak akan. Akan tetap. Karena orang yang menyantet pasti akan bocor sama keluarga kamu. Akan mendatangi keluarga kamu. Akan aku ancam jika ada yang meminta tolong kepadaku untuk menyantet seseorang, akan kuancam terlebih dahulu. Jika dia mengatakan itu kepada keluargaku, Semakin sendiri yang akan melayang. Semakin banyak tamu yang kamu layani untuk menyantet orang, maka semakin besar rahasia kamu akan terbongkar. Tidak tahu, karena aku melakukan itu jauh di luar kotak itu. Kamu belum mengalami, sekarang aja kamu hampir terbongkar. Kalau pasien kamu yang gak puas sama kamu kan bisa membongkar rahasia kamu. Selama ini tidak ada. Nggak ada karena kamu takut disantet sama kamu. Akan aku bunuh dia. Akan kubuat sengsara. Terus nanti kalau orang yang sakitnya melawan kamu, datang ke rumah kamu, tetap aja kamu ketahuan. Makanya dari itu, sebelum dia menginjakan kaki di rumahku, dia harus mati terlebih dahulu. Nah, kamu dikepung masalah itu. Nggak boleh menyakiti orang. Masalahku hanya satu. Tidak boleh ada yang tahu keluarga. Itu saja masalah. Jadi sekarang Tidak gimana? ada lagi masalah yang lain. Kalau masalah saya, kamu jangan datang lagi ke keluarga mereka, itu aja satu. Tidak bisa. Harus bisa. Selagi yang mengetahui rahasiaku mati, aku tidak akan berhenti. Kamu aja yang mati. Tidak bisa. Bisa. Aku tidak mau mati sebelum anakku bahagia. Ya sama, dia juga nggak mau mati. Enak aja kamu. Dia harus mati. Ya kamu juga harus. Aku tidak bisa mati semudah itu. Dia juga sama, nggak bisa mati semudah itu. Karena kamu yang membuatnya. Bukan. Mengalahkan Saya nggak bisa buat apa-apa lah. Jika saja dia tidak bertemu, aku sudah berhasil membunuhnya. Padahal tinggal sedikit lagi. Bukan saya, teman saya yang berbuat. Siapa yang berbuat? Teman saya. Kalau berani, sok. Saya berani hadapi teman saya.
Siapa takut? Wes. Menyerah nggak kamu? Jangan datang lagi. Aku belum menyerah. Jangan datang lagi. Wah, nggak ada bosan. Nggak ada takut-takutnya. Akan menyerah begitu saja. Baca walawal walahir. Walawal walahir, lanjutkan baca. Walawal walahir. Terus di ya, tempel supaya hancur. Apal kan? Hah? Sok tuh. Dipegang. Terus baca ngalor. Tempel nu eta terus hiji. Ditempel we, ditempel, dipegang. So, kalau kamu berani, dia langsung ditempel telapak tangan. Kalau kamu mau bertarung, saya nggak takut. Orang saya mah nggak menghadapi, yang nggak takut lah. Ayo kalau kamu berani, hadapi teman saya. Kalau kamu hebat. Jangan hadapi saya itu. Awas batu tah. Nu tadi, fokus, tempel. Mati. Terus dalam hati terus dalam hati terus. Walawal terus. Terus tempel dadanya di dada. Dari tadi kamu suruh menyerah baik-baik. Dia memakai ilmunya tuh, menghalau. Terus nu tadi. Tidak. Walau terus walau. Lepaskan aku. Terus tempel aja, tenang aja. Raja Kalacakra. Tenang. Ah, dapat lo, dapat kamu. Terus. Kan tadi saya udah bilang, kamu jangan ganggu, udah diam. Walau deh, tembak deh. Jangan kau lemahkan ilmuku. Terus udah lemas. Ilmuku jangan kau ambil. Iya, kamu yang salah. Kamu banyak berbuat menjahati orang, menyakiti orang, nyantet orang. Ampun, panas. 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 Asmadorbil. Ampun. Ikan. Panas. 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 Jangan kau kuras semua. Kamu kalau megang ilmu itu bahaya. Kamu terus menerus ganggu orang. Ampun. Ampun. Raja Kalacakra deh. Ampun. Terus Raja Kalacakra deh. Walau
angges tuh. Walau. Ah, aduh, saya di Soledad Soledad. Inilah medan perperangan di sini. Jadi ternyata tadi itu hodamnya paranormal ya. Hodamnya bukan, maaf. Intinya orang pinter lah, hodamnya orang pinter. Saya sambil duduk. Saya karena tadi di Soledad beberapa kali, berhubung saya di Soledad jadi agak sakit sedikit. Tapi untung ada teman saya yang lagi lagi main di sini sambil belajar di sini. Pak Mus ya, dari Subang. Jadi dia itu gini, dia itu ternyata takut diketahui kalau pekerjaannya itu suka nyantet orang, ganggu orang, ngeluh orang gitu. Kebetulan dia temannya ada yang tahu pekerjaannya dan dia takut diketahui. Akhirnya terus ingin temannya binasa karena rahasianya takut terbongkar. Seburuk-buruk rahasia pasti diketahui gitu. Jadi intinya kita jangan suka merahasiakan hal-hal negatif gitu. Jadi daripada merahasiakan hal negatif mendingan ya jangan gitu gitu aja. Ya, kasihan soalnya merugikan orang banyak gitu. Kalau nggak merugikan orang banyak sih ya itu terserah gitu kan, masih banyak pekerjaan yang lain ya. Intinya dia kan mencari kehidupan untuk anaknya, itu bagus sebetulnya, niatnya bagus. Cuman yang salah itu cara menjalankannya. Mencari keuntungan dengan cara menyantet orang lain itu nggak boleh ya. Karena nanti dia yang akan mengenai yang akan menerima hukumannya sendiri. Itu berbahaya gitu. Jadi intinya jangan sampai kita dalam kehidupan kita merugikan orang lain, karena nanti di akhirat pasti akan ada balasannya. Sangat berbahaya sekali gitu. Berbahaya untuk apa? Berbahayanya untuk kita. Kita yang akan paling berbahaya nanti di akhirat, nanti kita, bukan dia. Kalau yang sakit sih, yang disantetnya sih nggak ada masalah. Yang masalah ya kitanya nanti gitu. Jadi janganlah berbuat hal seperti itu, karena kalau ketahuan nanti anak kita, keluarga kita pasti akan malu dengan masyarakat. Jadi akan menambah derita baru dan derita yang berkepanjangan. Jadi jangan masuk ke dunia ilmu-ilmu yang menyakiti orang lain ya. Itu aja mungkin saran saya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah membantu untuk pembangunan di sini. Terima kasih para saudara semua, para dermawan. Subhanallah, semoga dilipat gandakan rezekinya, diangkat segala penyakitnya, diberikan kemudahan dalam segala urusannya, amin. Sehat semuanya yang nonton ya, amin. Sukses semua, anak-anaknya soleh, cucu-cucunya soleh, keluarganya soleh, soleha semua, amin. Silahkan yang mau main, main aja ya, ini terbuka 24 jam gitu. Itu aja mungkin. Yang mau bantu silahkan dikontak aja nomor saya yang 0857 1420 6584. Nanti di situ ada keterangannya. Yang mau belajar jarak jauh atau mau belajar privat di sini silahkan. Itu terbuka bebas ya. Kalau untuk belajar itu dibatasi ya. Kalau usia 25 ke bawah atau 26 ke bawah, 26 tahun ke bawah itu diwajibkan belajar ngaji dulu, mesantren dulu ya, mondok dulu di sini gitu. Jadi nggak bisa ambil privat langsung, harus belajar dulu, ngaji dulu, bisa baca Quran dulu, setidaknya bisa beberapa kitab dulu, baru boleh masuk ke pelajaran hal-hal seperti ini. Jadi kalau dari nol nggak bisa baca Quran, mohon maaf, bukannya kita nggak mau berbagi ilmu, tetapi kita agama Islam sebaiknya dan wajib kita bisa baca Al-Quran ya gitu. Jadi baca Al-Quran dulu yang terpenting, bukan ilmu seperti ininya ya gitu. Kalau ilmu seperti ini hanya bonus aja gitu, yang utamanya yaitu kita bisa baca Quran supaya baik, nanti bisa jadi imam di keluarga, bisa jadi imam di daerah masing-masing. Kalau nggak bisa baca Qurannya gimana nanti menjalankan ilmunya ya. Itu bukan kita pelit, tapi demi kebaikan saudara semuanya ya gitu. Kalau asal jadi aja sih mudah, mungkin 1 jam 2 jam bisa gitu. Yang sulit ini ininya
kita memupuk dasarnya dulu gitu. Jadi segala sesuatu harus ada pondasinya, harus ada dasarnya. Kalau nggak ada pondasi nantinya bahaya. Bahayanya ke kita yang megang ilmu. Bagaimana kalau dipengaruhi dengan bisikan-bisikan yang kita tidak paham wawasannya? Karena di ilmu gaib ini banyak bisikan-bisikan hodam, jin. Banyak hodam jin yang mengaku-ngaku saya A, saya B, saya C. Padahal itu belum tentu. Kalau kita nggak tahu ilmunya bahaya, bisa tersesat, saudara. Jadi pahami dulu ilmu agama. Mesantren dulu di sini minimal 2 tahun, 3 tahun lah minimal ya. Maksimalnya tak terhingga bisa pindah lagi ke pesantren lain. Gitu. Tapi kalau yang sudah bisa baca Quran, sudah bisa kitab, beberapa kitab, insya Allah mungkin hanya belajar 2 tahun di sini, insya Allah dipermudah gitu ya, karena sudah ada dasar. Tapi kalau dari nol belum bisa baca Quran, mungkin bisa nyampe 4 tahun, itu 3 tahun, 4 tahun mesantren di sini. Seperti itu ya. Kalau yang sudah bisa baca, mungkin paling lama 2 tahun insya Allah. Kalau yang nol belum bisa baca Quran, mungkin bisa 3 tahun, bisa lebih ya. Gitu, karena wajibnya bisa baca Quran dulu. Harus bisa jadi imam untuk anak istri nanti ya. Kalau lelaki ya, harus dong, lelaki harus jadi imam. Seperti itu. Terima kasih banyak, sehat semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.